Salam dan bahagia, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami tentang aspek teknis dan operasi serta alat analisis yang beranggotakan saya Maria Beatrice Sapta dengan NIM akhir 329 dan teman saya Mas Siprianus Octavianus W. Langodai dengan NIM akhir 334. Langsung saja tentang aspek teknik dan operasi. Aspek teknik dan operasi itu dikenal sebagai aspek produk di mana berpengaruh terhadap ketetapan lokasi, sumber daya manusia, tata letak, luas produk, dan persediaan, dan pengaruh terhadap penentuan lokasi, luas produksi, dan tata letak atau layout. Pengertian aspek teknik operasi di mana operasi juga dikenal sebagai aspek produksi atau penilaian untuk kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Jadi analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout serta kesayangan mesin-mesin yang akan digunakan. Yang berikut tujuan. Tujuan ini terdiri dari perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, yang kedua perusahaan dapat menentukan layout yang tepat sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi, lalu perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat untuk proses produksi, dan perusahaan dapat menentukan persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya, serta agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang. Yang berikut penentuan lokasi usaha yang terdiri dari lokasi kantor pusat, pabrik, gudang, dan kantor cabang. Yang terdiri dari pertimbangannya, lalu jenis usaha yang dijalankan, lalu dekat dengan pasar atau konsumen, lalu dekat dengan bahan baku atau tersedia tenaga kerja, lalu tersedia sarana prasarana atau yang terdiri dari transportasi listrik dan air, lalu dekat dengan pasar pemerintahan, lalu dekat dengan lembaga keuangan, serta berada di kawasan industri dan kemudahan melakukan perluasan. Yang berikut metode penilaian lokasi yang meliputi pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produksi yang akan diproduksi, lalu rencana kualitas, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, dan manajemen persediaan. Adapun jenis teknologi, pengawasan kualitas produk, peralatan dan mesin, lokasi pabrik, layout pabrik, perkembangan teknologi, rencana operasional dalam hal jumlah produksi, lalu rencana pengendalian persediaan, bahan baku dan barang jadi, dan pengawasan kualitas produk atau barang dan jasa. Yang berikut metode penentuan lokasi, di mana melihat analisis ekonomi, pertimbangannya itu melihat biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, pajak, perumahan, dan sikap masyarakat. Lalu melihat penilaian hasil atau value, di mana pertimbangannya itu melihat pasar, bahan baku, transportasi, dan tenaga kerja. Lalu melihat perbandingan biaya, yang melihat pertimbangan itu melihat dari bahan baku juga, bahan bakar dan listrik, serta biaya operasi. Di sini teman-teman bisa melihat metode penilaian hasil nilai dari tabel di dalam, di mana itu terdiri dari kebutuhan, terus nilai lokasi yang ideal, yang meliputi daerah Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Teman-teman bisa melihat itu ada bagian pasar, bahan bakunya, lalu transportasi, tenaga kerja, dan jumlah. Nah, di sini bisa disimpulkan berdasarkan metode penilaian hasil nilai, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu di Lampung Timur dengan nilai 87. Adapun metode perbandingan biaya sama seperti bagian di atas, di mana ada jenis biaya yang terdiri dari bahan baku, bahan bakar, dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan lainnya. Nah, di sini juga berada di daerah Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Kesimpulan berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih yaitu Lampung Timur dengan biaya 305 per unit. Lalu melihat luas produksi, di mana luas produksi ekonomi ditentukan oleh kecenderungan permintaan yang akan datang, lalu kemungkinan pengadaan bahan baku atau bahan pembantu serta tenaga kerja, lalu tersedianya teknologi dan peralatan di pasar, dan melihat daur hidup produk dan produk. Lalu penentuan jumlah produksi optimal, di mana pendekatan marginal cost dan reference, dan pendekatan break-even point, lalu metode linear programming. Lalu tata letak atau layout yang memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan, pemakaian ruangan yang efisien, mengurangi biaya produksi maupun investasi, lalu melihat aliran material menjadi lancar dan pengangkutan material dan barang jadi rendah biaya.
Lalu kebutuhan persediaan yang rendah dan memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Yang berikut itu saja presentasi dari kami. Terima kasih, salam.